Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah, mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan mengucap kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita masih bersama kitab 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Terakhir kita telah membahas satu sahabat mulia, cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis keturunan Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yaitu Al Hasan bin Ali. Kita telah mengetahui dalil-dalil yang menjelaskan secara qat'i bahwa Al Hasan bin Ali adalah mendapat jaminan surga dari Allah melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, keduanya adalah sayyida syababi ahlil jannah. Al Hasan dan Al Husain adalah dua penghulu para pemuda nanti di surga, dan ini hadis diriwayatkan lebih oleh 17 sahabat radhiyallahu anhum. Kemarin kita telah membahas cerita tentang Al Hasan, sampailah kemudian Al Hasan pulang ke Madinah, fokus beribadah kepada Allah. Kemudian ada dua kelompok yang semakin membenci Al Hasan karena memilih untuk berdamai dengan Muawiyah. Sampai kemudian dua kelompok itu adalah Sabaiyah dan Khawarij. Sampai diriwayatkan Al Hasan ini meninggal, wafat karena diracun di usia beliau yang ke-48 tahun di tahun 51 Hijriah. Jika nanti ada jamaah yang menginginkan siaran ulangnya, nanti bisa langsung cek di story kami. Sudah kami re-story, ya, kami ulang storynya, ada di situ sekitar 1 jam untuk pembahasan Al Hasan bin Ali. Karena membahas Husain bin Ali ini harus bersambung dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Saya akan mulai pembahasan tentang Husain ini karena ini pembahasan yang penting, bagaimana kita melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat atau memandang kejadian Karbala nanti, ya, dengan cara pandang Ahlus Sunnah, bukan dengan cara pandang Syiah. Ya, karena Syiah pun menjadikan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu sebagai hari yang keramat, hari yang kemudian mereka memukul-mukul diri mereka karena menunjukkan kesedihannya atas terbunuhnya cucu Rasulullah bernama Husain. Tapi Ahlus Sunnah memiliki cara pandang sendiri terhadap kejadian Karbala. Ya, makanya nanti biasanya tanggal 10 Muharram itu, hadirin, kalau orang-orang Syiah di Indonesia tidak melakukan takbir mukul-mukul tubuh sampai berdarah-darah,
seperti yang terjadi di Iran, tapi mereka biasanya mengadakan acara donor darah. Iya, perhatikan kalau tanggal 10 Muharram ada gerakan tertentu di kota Solo juga ada yang kelihatannya nggak Syiah tapi Syiah ternyata, ya, suka ngadain acara donor darah tanggal 10. Nah, itu cara lain mereka mengungkapkan kesedihan atas terbunuhnya cucu Rasulullah bernama Husain bin Ali. Nanti kita akan bahas pada tempatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Kita akan membahas terlebih dahulu dari detik-detik terakhir kehidupan Al-Hasan. Jadi seorang tabib yang mengobati Al-Hasan, saudaranya Al-Husain, kakaknya Al-Husain, ya, itu berkata racun yang masuk ke tubuhnya Al-Hasan ini sangat kuat sehingga menghancurkan fungsi ususnya Al-Hasan, ya. Sampai di kondisi yang lemah seperti itu, Al-Husain menghampiri kakaknya Hasan, lalu kemudian duduk di sebelah kepalanya, dan kemudian Al-Husain berkata kepada kakaknya Hasan, beritahu aku wahai Abu Muhammad, siapa yang telah meracunimu? Maka kemudian Al-Hasan balik bertanya, untuk apa saudaraku kau mengetahuinya? Ya, antara dua itu, kalau tidak pengikutnya Abdullah bin Sabah, ya, seorang Yahudi yang menyusup masuk ingin mengacak-acak Islam di Madinah, atau Khawarij, ya, orang yang tidak menginginkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, dan juga dilanjutkan oleh Hasan dan kemudian diserahkan kepada Muawiyah, ya. Untuk apa saudaraku kau mengetahuinya? Maka kemudian Al-Husain bersumpah, demi Allah aku akan membunuhnya sebelum menguburkan jenazahmu wahai kakakku. Maka kemudian Al-Hasan ini seorang yang sangat bijaksana, selalu memikirkan kepentingan umat. Ya, Al-Hasan bilang, wahai adikku, dunia ini tak ubahnya malam yang akan segera berlalu. Biarkan saja pelakunya hingga aku bertemu dengannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Al-Hasan enggan menyebutkan siapa pelaku yang meracuni beliau radhiyallahu anhu, ya. Maka kemudian hadirin muliakan Allah, ya, sakitnya semakin tidak terkendali, semakin menjadi-jadi, sampai kemudian, ya, Al-Hasan ini di akhir penghujung hidupnya beliau terlihat gembira dan wajahnya berseri-seri sambil menghadapkan wajahnya ke arah adiknya Husain. Al-Hasan bilang, adikku, aku sedang berhadapan dengan salah satu ketentuan Allah yang belum pernah kuhadapi sebelumnya, dan aku juga akan melihat salah satu makhluknya Allah yang belum pernah kulihat sebelum ini. Maksudnya adalah kematian, ya. Mendengar perkataan itu Al-Husain menangis. Kemudian Al-Hasan berwasiat. Al-Hasan bilang, nanti kalau aku meninggal, kuburkanlah aku di dekat ayahku, ya. Di dekat ayahku itu maksudnya di dekat Nabi SAW, kecuali jika kalian khawatir hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Akhirnya sebelum meninggal, Husain berinisiatif mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, minta izin agar Hasan dimakamkan di samping Nabi SAW, ya. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu mengizinkan, mengabulkan permintaan Al-Hasan ini, ya. Kemudian akhirnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Kemudian singkatnya ketika Al-Husain menemui Aisyah meminta izin, ya, Aisyah itu berkata, lakukanlah, dan ini adalah sebuah kemuliaan. Tapi kemudian ada pengikutnya Utsman yang memang membenci keluarga Ali dan Al-Hasan karena itu, ya, Ali tidak mau segera mengusut pembunuh Utsman yang kemarin sudah kita bahas. Namanya Marwan bin Al-Hakam, ya. Ini seorang tokoh menolak, ya. Marwan ini menolak pemakaman tersebut karena tidak pantas Al-Hasan itu dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Dan penolakannya itu menggunakan kekuatan senjata, ya. Artinya dia akan mengumumkan perang kalau memang nanti Al-Hasan tetap dimakamkan di samping makamnya siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kejadian berkata lain karena maha lembutnya Allah dan peran seorang sahabat mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bijak menghadapi perselisihan ini. Kalau bukan karena maha lembutnya Allah dan bijaknya Abu Hurairah, mungkin pertumpahan darah sudah terjadi di antara kaum muslimin hanya karena apa? Hanya karena perselisihan mereka boleh tidaknya Al Hasan bin Ali dimakamkan di samping makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abu Hurairah berkhutbah, menurut kalian seandainya jenazah putra Nabi Musa dibawa untuk dimakamkan bersama ayahnya, ya, lalu ada sekelompok orang yang menghalang-halangi pemakamannya, bukankah mereka ini telah berbuat zalim? Maka kemudian orang-orang berkata, tentu, ya, masa anaknya dimakamkan di samping bapaknya atau kakeknya, masa nggak boleh? Maka kemudian Abu Hurairah melanjutkan, Al Hasan adalah cucunya Nabi dan jenazahnya telah dibawa untuk dimakamkan bersama kakeknya. Tapi sekelompok orang berusaha menghalang-halanginya dengan dalih, bagaimana mungkin Al Hasan dimakamkan di dekat Nabi sementara Utsman hanya dimakamkan di Baqi Al-Gharqad, di Baqi. Jadi ini kan yang menentang ini kan pengikutnya siapa? Utsman, ya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, Husain sangat marah karena sikap Marwan bin Hakam, ya. Langsung beliau ini mengambil senjata, mengumpulkan pengikutnya, dan kemudian cepat-cepatlah Abu Hurairah menghampiri Husain dan pengikutnya. Kemudian Abu Hurairah mengingatkan pada wasiatnya Hasan yang tadi itu, ya. Wahai Husain, adiknya Hasan, dengan nama Allah aku memohon kepadamu, ingatlah wasiat yang telah disampaikan oleh kakakmu, ya. Sungguh mereka tidak akan membiarkanmu menguburkannya di dekat makam Nabi sampai kalian berperang, ya. Jadi suruh ingat lagi, kata Al Hasan kan, kuburkan aku di dekat makam Rasulullah, ya, kecuali kalau kalian khawatir hal itu bisa menyebabkan pertumpahan darah, gitu, ya. Akhirnya dengan kebijaksanaan Abu Hurairah dan hal itu diterima oleh Al Husain, akhirnya Al Hasan itu dimakamkan di Baqi, ya, di Baqi, di samping Masjid Nabawi itu kan ada pemakaman Baqi, ya, di dekat makam ibunda beliau yaitu Fatimatuz Zahra, ya. Jadi di Baqi itu ada sekitar 10.000 sahabat yang dimakamkan di tempat itu. Akhirnya singkat cerita, Al Husain ini nanti dikenal sebagai orang yang sangat faham ilmu syariat dan sangat taat kepada Allah, ya. Mempersilahkan Sa'ad bin Al-As ini gubernur Madinah yang diangkat oleh Muawiyah untuk jadi imam untuk mensolatkan kakaknya, ya. Andai ini bukan sunnah, tentu aku tidak memintamu maju sebagai imam. Jadi Al Husain itu tahu yang imam itu harus seorang pemimpin atau seorang amir yang ditunjuk, ya, untuk memimpin kaum muslimin. Ya, kalau ini bukan karena sunnah mengikuti tuntunan Rasulullah, maka aku tidak akan memintamu untuk mengimami kakakku, ya, mengimami sholat jenazahnya kakakku. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Al Hasan wafat, ya, di situ disebutkan oleh para ulama, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa hubungan antara Husain dan Muawiyah itu baik, harmonis, bahkan Muawiyah itu sangat hormat, sangat memuliakan cucu Nabi ini. Setiap waktu, setiap bulan, cucu Nabi Husain ini selalu mendapatkan kiriman dari negara 300.000 dirham, ya, sebagai bentuk permuliaan Muawiyah dan sebagai bentuk bahwa Muawiyah ini sangat menghormati cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai hadirin dimuliakan Allah, ketika berita kematian Al Hasan itu sampai ke Kufah. Kufah ini orang-orang yang benci sama Ali, benci sama Hasan. Akhirnya orang-orang Kufah ini berulah lagi, ya. Akhirnya apa? Mereka melakukan makar bagaimana caranya agar Husain ini mencabut baiatnya terhadap Muawiyah, ya. Jadi biar
pecah ya. Kalau Hasan mengangkat Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah, Husain ini gimana diprovokasi agar apa? Mencabut baiatnya kepada Muawiyah ya. Akhirnya rencana makar itu singkat cerita terdengar oleh Muawiyah ya. Kemudian Muawiyah ngirim surat kepada Husain ya. Isi suratnya itu ya intinya menegur, jangan sampai kamu mau terprovokasi dengan ajakannya orang-orang Kufah, karena itu bisa menjadikan pecah nanti banyak darah kaum muslimin yang tertumpah gitu ya. Maka kemudian Al Husain membalas surat tersebut, surat engkau sudah aku terima dan aku tentu lebih baik daripada isu yang engkau dengar. Tidak ada yang menuntun kita untuk menuju kebaikan selain Allah. Sungguh aku sama sekali tidak punya niat untuk memerangimu, kata Husain ya. Sampai kemudian Muawiyah mendapatkan balasan kiriman surat itu, ia berkata, apabila kami memprioritaskan Al Husain dalam segala hal itu karena dia adalah orang yang tegas lagi bijaksana. Jadi hubungan antara siapa? Antara Husain dan Muawiyah itu baik-baik saja ya. Dan sebenarnya Al Husain sendiri ya dengan Muawiyah itu masih saudara ya. Saudaranya bertemu di kakek nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 namanya Abdul Manaf ya. Jadi Abdul Manaf itu punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali. Ali, Hasan dan Husain gitu ya. Lah, sedangkan Muawiyah itu Abdul Manaf, bukan Hashim, tapi saudaranya Abdul Syams. Abdul Syams punya anak Umayyah, Umayyah punya anak Harb, Harb punya anak Abu Sufyan, Abu Sufyan punya anak Muawiyah ya. Jadi masih saudara lah ya. Jadi tidak benar apabila dikatakan oleh orang-orang Syiah Al Husain dan Muawiyah itu saling bertengkar ya. Nah, ini tidak benar, hati-hati ya. Karena orang-orang Syiah itu sangat benci sama Muawiyah ya. Dari lisan mereka itu sering sekali mengolok-olok Muawiyah. Muawiyah itu suka makan, kalau khutbah tidak bisa berdiri, serakah, kayak gitu-gitu tuh. Ya itu tidak benar, hati-hati ya. Kalau boleh dikatakan hari ini orang yang paling membenci Muawiyah radhiyallahu anhu adalah orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Dan Muawiyah sangat memuliakan Husain, Husain juga memuliakan Muawiyah. Ini harus kita tahu. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai kita salah baca kitabnya orang-orang Syiah kemudian kita ikut membenci Muawiyah. Husain, Hasan dan Muawiyah tidak punya masalah. Nanti masalah baru terjadi ketika putranya Muawiyah menjadi khalifah. Siapa? Yazid bin Muawiyah ya. Nah, diceritakan juga Al Husain ini dedikasinya untuk pengajaran ilmu syariat sangat besar hadirin, untuk Islam sangat besar. Jadi Husain ini seorang yang sangat tekun belajar ya. Jadi kalau kakaknya Hasan itu orang yang bijaksana, suka melihat kepentingan umat gitu ya, kemaslahatan umat. Kalau Husain ini lebih cenderung dia berkontribusi untuk Islam itu dengan ilmunya ya, dengan ilmunya. Beliau mengajarkan ilmu syariat karena warisan dari kakeknya Rasulullah SAW sejak kecil yang membersamai Hasan dan Husain ini kan Rasulullah, sehingga Hasan dan Al Husain itu betul-betul terekam jelas dalam memori mereka tentang kehidupan bersama Rasulullah, akhlak bersama Rasulullah SAW. Sampai kemudian hadirin dimuliakan Allah, Muawiyah itu saking takdimnya sama Husain sampai bilang begini, jika kamu masuk masjid Rasulullah, ini disebutkan dalam tarikh Dimask ya, jika kamu masuk masjidnya Rasulullah dan kamu melihat sekelompok orang yang bermajlis duduk melingkar dengan khusyuk, seakan-akan di kepala mereka kalau ada burung yang bertengger, maka burung itu akan tenang di kepalanya orang-orang ini. Maksudnya apa? Orang-orang yang di halaqah ilmu ini akan sangat khusyuk sekali mendengarkan ilmu ya, maka itu pasti adalah majelisnya Al Husain ya.
Kain sarung yang dipakainya hanya sampai pertengahan betis dan di majelisnya tidak ada canda sedikit pun. Jadi Al-Husain itu orang yang tajam ilmunya, yang konsen kalau ngajar, orang itu semuanya dengar kalau dia sedang ngajar, ya. Itu Al-Husain. Jadi Al-Husain ini mengajarkan banyak ilmu syariat, ngajarin sholat, bagaimana cara berhaji, cara puasa, berbagai masalah agama. Dan fatwa-fatwanya itu menunjukkan keluasan ilmunya Al-Husain. Jadi beliau itu sering disebut mufti, orang yang suka mengeluarkan fatwa di zaman itu. Sampai beberapa riwayat, misalnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sahabat juga, bayi pertama yang lahir di kota Madinah dari kalangan muhajirin. Putranya Zubair bin Al-Awwam, sudah kita bahas ya profilnya Zubair bin Al-Awwam, suami dari Asma binti Abi Bakar. Ya, Zubair dan Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair teman satu baraannya siapa? Al-Husain. Itu pernah bertanya tentang apa hukum minum sambil berdiri kepada Husain. Kemudian Husain menjawab dengan langsung mempraktekannya. Ya, dia meminta agar unta perahan miliknya didantangkan, kemudian susunya diperah, kemudian beliau minum sambil berdiri. Ya, kemudian susu tersebut dikasihkan juga kepada Abdullah bin Zubair. Ya, dan juga dalam riwayat yang disebutkan, Husain pernah ditanya siapa yang wajib menanggung biaya pembebasan tawanan. Jadi kalau ada tawanan perang, yang wajib menanggung biaya pembebasan tawanan ini siapa? Kata Husain, biaya itu wajib ditanggung oleh kaum yang dibela oleh tawanan tersebut. Ya, jadi kalau tawanannya tawanan orang Romawi, ya yang harus membebaskannya adalah orang Romawi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bukti bahwa Al-Husain itu seorang yang faham sekali tentang ilmu syariat, ya, integritas keilmuannya itu sangat tinggi. Yang kemudian dia tetap dengan tawaduknya, beliau tetap dengan tawaduknya, ya, bermakmum di belakang Marwan bin Hakam, orang yang tadi ditunjuk sebagai wali kota Madinah yang menentang pemakaman siapa? Kakaknya di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah memilih sholat berjamaah sendiri karena yang mimpin adalah orang yang menolak pemakaman kakaknya. Husain ini tahu betul soal bab ilmu seperti itu, sehingga kemudian Husain ini juga meminta tadi ya gubernur Madinah Sa'ad bin Al-As untuk menjadi imam sholat jenazah kakaknya. Padahal beliau sendiri sebenarnya bisa ngimami sholat jenazahnya kakaknya. Jadi digambarkan Husain ini seorang yang sangat faham ilmu, seorang yang sangat dihormati karena ilmu syar'inya. Bukti bahwa Husain itu seorang yang sangat akrab dengan Muawiyah juga ditunjukkan di tahun 49 Hijriah. Jadi Muawiyah itu pernah berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel tahun 49 Hijriah. Dan Al-Husain turut dalam jihad melawan orang-orang Bizantium di Konstantinopel, walaupun di tahun 49 itu kaum muslimin gagal untuk bisa mengalahkan Konstantinopel. Kenapa? Karena banyak faktor ya. Di antaranya adalah musim yang ketika itu sangat dingin, yang intinya gagal lah tahun 49. Tapi sudah ada usaha untuk menguasai Konstantinopel yang nanti akan disempurnakan di khalifah-khalifah berikutnya, dan sampai akhirnya kita tahu ceritanya ya, Muhammad Al-Fatih lah yang kemudian berhasil untuk bisa merebut Konstantinopel dari tangan Bizantium Romawi. Ya. Jadi ini hanya riwayat-riwayat saja kita sebutkan bahwa tidak ada masalah antara Husain dan Muawiyah, ya. Dan Muawiyah bersaksi, ya, atas kemuliaannya Husain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ini saya penting mengulang-ulangnya karena ini syubhatnya orang Syiah ya. Orang Syiah itu sangat benci sekali sama Muawiyah karena dituduh memusuhi Ahlul Bait, memusuhi Hasan maupun Husain, ya. Nah, dalam sebuah riwayat dalam kitab-kitab Ahlu Sunnah, misalnya ini saya ambilkan dari kitabnya Ibnu Qutaibah, ya, Uyunul Akhbar. Beliau mengatakan bahwa Al-Husain itu
seorang yang sangat memperhatikan anak-anak yatim dari kalangan kaum muslimin, ya, khususnya mereka orang tua yang gugur ketika berjihad bersama ayahnya, ya, Ali bin Abi Thalib, dari dalam perang Siffin dan perang Jamal dan lain sebagainya itu, ya, itu sangat diperhatikan sama Husain, ya, seorang yang sangat memperhatikan anak yatim, ya. Kemudian Muawiyah itu ketika hendak mengirim sejumlah utusan untuk mengirimkan hadiah kepada Hasan, kepada Husain, kepada sahabat-sahabat mulia lah, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, Muawiyah itu selalu bilang kepada utusannya begini, kalian harus mengingat setelah kasihkan hadiahnya, kalian harus mengingat apa yang mereka ucapkan kepada kalian, wahai para utusan, dan apa yang mereka lakukan setelah mendapatkan hadiah itu, ya. Setelah utusan itu pergi, Muawiyah berkata kepada yang hadir bersamanya, kalau kalian mau, aku akan beritahu kalian seperti apa respon mereka. Saya hafal betul siapa Hasan, siapa Husain, dan apa yang akan mereka lakukan kalau dapat hadiah dari khalifah. Kemudian Muawiyah itu bilang begini, biasanya Al-Hasan, kalau Hasan nih, ya, beliau memberikan sebagian wewangian kepada istri-istrinya dan membagikan sisa hartanya kepada semua yang hadir tanpa menunggu yang belum hadir. Jadi langsung dibagikan. Itu kalau Hasan. Adapun Husain itu biasanya ia terlebih dahulu memberikan kepada anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal berjihad bersama ayahnya dalam perang Siffin. Jika masih ada sisa, biasanya Husain menggunakan dana itu untuk dibelikan unta, kemudian unta itu disembelih, ya, dagingnya dibagikan, susunya dibagikan. Itu Husain, ya. Jadi Muawiyah itu menuturkan apa yang menjadi akhlaknya Husain. Ya, dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah disebutkan itu. Intinya adalah Muawiyah ini tidak pernah ada masalah sama Husain maupun Hasan, ya. Nah, prahara itu dimulai, hadirin dimuliakan Allah, adalah ketika Muawiyah di akhir kekhilafahan beliau sakit, ya. Kemudian Muawiyah mencalonkan putranya sebagai khalifah pengganti. Namanya siapa? Yazid bin Muawiyah, ya. Jadi Muawiyah itu jadi Amirul Mukminin kurang lebih 20 tahun. Dan Husain di situ merasakan bagaimana kepemimpinannya Muawiyah, ya. Muawiyah dan Husain selama 20 tahun itu saling menghormati, saling menghargai. Hubungan mereka itu tidak pernah merenggang sama sekali, sampai kemudian merenggang di tahun 56 Hijriah, hadirin. 56 Hijriah, ketika apa? Ketika Muawiyah masih hidup tapi sudah ngangkat putranya Yazid untuk jadi khalifah berikutnya. Ya, apa pertimbangannya Muawiyah? Muawiyah itu punya pertimbangan begini. Dua alasannya Muawiyah mengangkat Yazid itu, yang pertama, Muawiyah menilai Yazid itu pantas jadi khalifah, ya. Jadi Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu mengatakan, ketika berdamai dengan Hasan, Muawiyah berjanji akan menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Hasan sepeninggalnya, ya, walaupun Hasan terus akhirnya tidak menginginkannya. Kalau Muawiyah meninggal dulu dikasihkan ke Hasan gitu, ya. Tapi kemudian setelah diketahui Hasan wafat lebih dulu daripada Muawiyah, ya, dan Yazid ini dilihat kok semakin dewasa, semakin baik, akhirnya Muawiyah melihat Yazid pantas untuk menggantikannya, ya. Jadi Muawiyah itu tidak menyadari ternyata sikap anaknya sebelum dan setelah menjadi penguasa itu beda. Sebelum jadi penguasa, Yazid itu seorang yang tangkas, seorang yang kuat, seorang yang disiplin gitu, ya. Seorang yang pantas lah jadi khalifah. Tapi kemudian setelah berkuasa, justru Yazid nanti akan memperlihatkan sikap semena-menanya dan kemudian akan melihatkan banyak kesalahan gitu, ya. Bahkan Imam Az-Zahabi itu mengatakan dalam kitab Syiarnya, Yazid adalah seorang yang kuat dan dikenal sebagai seorang yang pemberani, ya, memiliki pandangan yang brilian, tekad yang kuat,
kecerdasan dan mampu berkomunikasi secara lugas. Ya, Ibnu Katsir juga mengatakan hal yang demikian. Yazid memiliki sifat-sifat terpuji, dermawan, santun, berani. Selain itu dia punya konsep yang bagus terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dia punya ilmu politik lah ya. Nah, sampai akhirnya hari ini dimuliakan Allah, dari situlah kemudian Muawiyah menganggap Yazid ini bisa gantikan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, sebenarnya Muawiyah ini ya bagus tujuannya. Ngapa kok ngangkat Yazid putranya? Muawiyah ini ingin menjaga persatuan umat, ya. Kenapa? Karena Muawiyah itu ketika hidup sempat mengutarakan kekhawatirannya kalau terjadi perpecahan umat setelah dia meninggal, ya. Jadi khawatirnya kalau nanti Muawiyah meninggal belum nunjuk penggantinya, ya. Lah itu nanti malah malah terjadi perpecahan lagi. Wong kemarin-kemarin waktu Hasan tertunjuk menggantikan siapa? Ali bin Abi Thalib, itu terjadi perpecahan. Kemudian akhirnya Hasan dan Muawiyah ya mengadakan amul jamaah itu ya, tahun persatuan itu. Kemudian akhirnya perpecahan dan pertumpahan darah itu berhenti, ya. Jadi tujuannya Muawiyah itu sebenarnya baik, ya. Tapi hadirin dimuliakan Allah, kebijakan Muawiyah itu tidak disetujui oleh beberapa orang sahabat. Jadi semua orang Madinah, ya, ibu kota hari itu ya, semua penduduk Madinah itu bersedia berbaiat kepada Yazid, kecuali 4 orang. 4 orang ini semuanya sahabat. Satu, Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam. Yang keempat, Husain bin Ali. Mereka berempat tidak setuju hadirin, ya. Kenapa tidak setuju? Ya, tidak setuju karena di sini disebutkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah disebutkan ada 3 alasan yang membuat mereka tidak setuju. Kenapa Muawiyah nunjuk Yazid? Ya, apa yang membuat mereka tidak setuju? Yang pertama, ya, mereka menolak pewarisan kekhalifahan dari ayah ke anak. Karena bagi mereka tidak pernah ada sistem monarki. Islam itu kalau nunjuk khilafah, ya musyawarah, tunjuk yang paling bagus, paling soleh, paling kuat, ya. Tidak pernah sistem dari bapak ke anak, ya. Ini yang mereka tentang. Yang kedua alasannya apa? Pada masa itu masih ada yang lebih baik daripada Yazid. Sahabat-sahabat masih pada hidup. Abdullah bin Abbas ada, Abdullah bin Umar ada, ya. Kemudian tadi ya, Abdullah bin Zubair ada, Husain cucu Nabi ada, ya. Kenapa kok malah yang ditunjuk malah Yazid? Ya, alasan yang ketiga, ya, pembaiatan terhadap Yazid jadi khalifah itu dilakukan ketika Muawiyah masih hidup. Dan ini menyelisihi sunnah bagi 4 orang ini. Kenapa? Berarti ada 2 khalifah yang memimpin. Ya, bapaknya mimpin, anaknya mimpin, ya. Nah, itulah yang kemudian membuat membuat beberapa sahabat tadi itu tidak setuju sama kebijakannya Muawiyah, ya. Harusnya, ya, idealnya yang dilakukan Muawiyah sebelum nunjuk putranya jadi khalifah adalah harusnya kan bermusyawarah dengan para kibarul ulama dulu, dengan para sahabat-sahabat yang masih tersisa untuk siapa yang pantas untuk jadi pemimpin. Tapi itu tidak dilakukan oleh Muawiyah, tapi ini tidak mengurangi kemuliaan Muawiyah di mata kita, ya, di mata umatnya Rasulullah. Karena siapapun Muawiyah, beliau tetaplah manusia biasa yang pasti pernah melakukan kekeliruan dan dosa, ya. Karena Muawiyah bukan nabi, ya. Dan kekeliruan dalam berijtihad itu boleh. Artinya dia tetap dapat pahala karena ijtihadnya, ya. Dan tidak bisa dipungkiri Muawiyah radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang baik. Sikap adilnya itu lebih dominan daripada sikap zalimnya, ya. Dan jika melakukan kekeliruan maka semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajari oleh Allah satu doa kan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 10 itu, ya, untuk tetap memuliakan orang-orang yang sudah mendahului kita
dan memaklumi kesalahan yang mereka lakukan. Doanya apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan orang-orang yang hidup setelah para pendahulunya, mereka selalu berdoa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian kepada mereka, lil ladzina amanu, orang-orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah, engkau adalah zat yang maha santun dan maha penyayang. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian gara-gara salah ijtihadnya Muawiyah kemudian kita menjelek-jelekkan Muawiyah. Muawiyah memang telah mengubah sistem pemerintahan dari kekhalifahan menjadi monarki, tapi kemudian nanti di zaman setelahnya sistem itu dirubah lagi menjadi sistem musyawarah, ya, untuk menunjuk khalifah, ya. Nah, singkat cerita, hadirin dimuliakan Allah, ya, Muawiyah sudah sakit, kemudian beliau ini berwasiat kepada putranya. Siapa putranya tadi? Yazid, ya. Tahun 60 Hijriah akhirnya Muawiyah menjelang kematiannya, ya, menjelang kewafatannya, Muawiyah manggil siapa? Manggil pengawalnya untuk menyerahkan surat wasiat kepada putranya. Muawiyah bilang begini. Ini wasiat ini penting hadirin untuk dibacakan agar kita tahu bahwa Muawiyah itu menginginkan Yazid ini jadi anak yang bisa melanjutkan perjuangan bapaknya. Muawiyah bilang begini. Wahai Yazid, wahai Yazid, ingatlah 3 hal. 1, perhatikanlah penduduk Hijaz, karena mereka adalah asal usulmu. Muliakanlah siapapun di antara mereka yang mengunjungimu, dan tanyakan kabar mereka kalau mereka tidak mengunjungimu. Penduduk Hijaz itu penduduk Mekah Madinah, ya, karena Yazid ini orang situ. Kamu tetap harus memuliakan orang-orang Mekah Madinah. Kalau mereka mengunjungimu, muliakan. Kalau mereka nggak mengunjungimu, tanyakan kabar mereka. Yang kedua, perhatikan penduduk Irak. Penduduk Irak ini Kufah, Basrah yang berkhianat kepada sahabat Ali dan Hasan bin Ali, ya. Perhatikanlah penduduk Irak. Jika mereka berkali-kali memintamu agar mencopot gubernur di sana, maka turutilah, karena mencopotnya lebih kusukai daripada hunusan 100.000 pedang untuk memberontak kepadamu. Ya, orang-orang Irak tuh dari dulu orang Iran tuh sering memberontak, ya. Ya, sudah, turuti saja, yang penting tidak terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, perhatikan penduduk Syam. Jadi Muawiyah itu kan dulu ketika sahabat Ali memimpin, kan Muawiyah itu berkuasa jadi gubernur Syam, ya. Perhatikan penduduk Syam, jadikan mereka sebagai teman dekat dan pemegang rahasiamu. Jika musuh menyerangmu, mintalah bantuan kepada mereka, ya. Kemudian beliau bilang ini, sungguh hanya 3 orang Quraisy yang paling aku takuti. Yang pertama adalah Husain bin Ali, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Adapun Abdullah bin Umar, hatinya telah ditundukkan oleh ilmu, sehingga dia tidak akan berhadapan denganmu. Abdullah bin Umar ini orang soleh, orang alim, tidak mungkin ngajak berseteru denganmu. Adapun Husain bin Ali, nah ini, dia memiliki hubungan darah yang kuat, hak yang agung, dan kerabatnya Rasulullah SAW. Beliau ini cucunya Rasulullah. Menurutku penduduk Irak tidak akan meninggalkannya hingga mereka sendiri yang mengusirnya. Jika kamu mampu menguasai dirinya, maka maafkanlah dia. Karena seandainya hal itu terjadi padaku, aku pun akan memaafkannya. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu seorang yang pendendam, ya. Jadi kalau dia melawan dirimu, maka hadapilah dia. Tapi jika dia ingin berdamai denganmu, terimalah permintaan damainya. Ya, jadi udah diwasiati itu, hadirin. Jadi wasiat ini kan menunjukkan bahwa Muawiyah itu seorang yang cerdas, jeli, dan tahu politik, gitu ya.
Sampai akhirnya Muawiyah wafat, ya. Beliau wafat ketika usianya 78 tahun. 60 Hijriah. Akhirnya Yazid bin Muawiyah naik tahta. Ketika naik tahta, hadirin dimuliakan Allah, tokoh yang paling tidak terima adalah 4 tokoh tadi. Al-Husain, Abdullah bin Zubair, sama siapa? Abdullah bin Umar, dan satu lagi, siapa lagi? Abdullah bin Abu Bakar, ya. 4 itu gak suka, tapi yang dipandang Yazid paling berpotensi berbahaya adalah Husain, hadirin. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Basrah, orang-orang Irak mesti akan mengangkat Husain jadi pemimpin mereka, ya. Akhirnya apa, hadirin dimuliakan Allah? Fokus pertamanya Yazid ketika jadi khalifah itu apa? Beliau berusaha mengambil baiat dari orang-orang yang menolak untuk membaiatnya, ya. Jadi Yazid itu mendatangi orang-orang itu agar mau berbaiat, tapi ya tetap tidak mau. Namanya dari awal memang tidak mau, gitu ya. Ya. Dan juga Yazid ini mengangkat beberapa gubernur, hadirin. Di Madinah beliau mengangkat namanya Al-Walid bin Utbah, saudaranya. Kemudian di Mekah Amr bin Said, di Kufah An-Nu'man bin Bashir. Nah, ini penting nih, Kufah. Kemudian di Basrah beliau mengangkat Ubaidullah bin Ziyad. Nah, Ubaidullah bin Ziyad ini yang nanti sangat berperan membunuh siapa? Husain di Karbala, ya. Diangkatlah ini, ya, diangkat 4 gubernur besar ini, ya. Dan kemudian dari situlah mulai Yazid ini terlihat watak kerasnya, watak kakunya, kezalimannya, represifnya kepada orang-orang yang menolak untuk membaiatnya itu sangat nampak, gitu ya. Kemudian nanti berujung pada kejadian Karbala itu. Jadi gaya kepemimpinannya Yazid itu tidak ada Muawiyahnya sedikit pun, hadirin. Ya. Jadi sampai orang-orang itu bertanya-tanya, kemana raibnya sikap bijak Muawiyah pada diri putranya yang sedang berkuasa, gitu ya. Sampai kemudian orang-orang itu melihat kok Yazid kok kaku, keras, represif. Itu faktornya kata orang-orang ketika itu adalah satu faktor usia. Usianya masih sangat muda, yang kedua masih minim pengalaman. Dan yang ketiga, ya, nanti didukung lagi oleh orang-orang zalim yang ada di sekitar Yazid, gitu ya. Sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, sikap kerasnya Yazid itu membuat 2 orang yang paling menentang Yazid, yaitu siapa? Husain dan Abdullah bin Zubair itu akhirnya dicari-cari sama Yazid, ya. Al-Husain dan Ibnu Zubair itu sadar betul bahwa mereka sedang dicari-cari. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka yang pertama ada di Madinah, mereka akhirnya di malam hari mereka mencari perlindungan ke Mekah. Mereka berjalan ke Mekah. Bagi mereka tempat yang paling aman ketika itu adalah Mekah. Kenapa? Karena mereka mengimani firman Allah surah Ali Imran 97, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki kota Mekah, Baitullah, maka dia akan aman, gitu ya. Akhirnya hadirin dimuliakan Allah, Husain dan Abdullah bin Zubair datang ke Mekah, tinggal di sana untuk mencari keamanan. Karena Yazid semakin hari kok semakin represif nih sama yang tidak membaiatnya. Nah, singkat cerita, hadirin dimuliakan Allah, ini penting sekali nih ya. Ternyata orang-orang Irak itu ngirimin surat ke Husain, ya. Datang beberapa utusan penduduk Kufah itu membawa surat berisi 1000 nama yang bertanda tangan untuk berbaiat kepada Husain. Jadi orang-orang Kufah itu kan satu sisi benci sama Muawiyah dan siapa? Anaknya. Sisi lain mereka butuh satu pemimpin yang kuat. Siapa? Husain, siapa lagi? Ini cucunya Rasulullah. Dan Husain ini sebenarnya sudah diingatkan oleh para sahabat, seperti Abdullah bin Abbas itu sudah mengingatkan, kamu harus ingat sejarah. Orang-orang Kufah itu yang membunuh ayahmu, orang-orang Kufah itu yang menikam saudaramu Hasan. Ya, mereka itu punya karakter yang gampang bolak-balik. Ya,
pengkhianat. Karakternya itu karakter pengkhianat. Sudah diingatkan itu, tapi terus surat berdatangan kepada Husain. Akhirnya Husain itu juga tidak mentah-mentah nerima itu. Husain ngirim orang terbaiknya, namanya Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ini kayak saudara dekatnya, dikirim ke Kufah untuk ngecek surat itu benar atau enggak. Ya, dikirim untuk ngecek. Ya, saat Muslim sampai di Kufah, Muslim bin Aqil ini, para penduduk setempat menemuinya. Lalu 12.000 orang menyampaikan baiat kepada Husain. Jadi memang ada orangnya. Ya. Peristiwa itu terjadi di rumahnya Hani bin Urwah, seorang penduduk Kufah yang sangat mendukung siapa? Husain jadi khalifah. Hani bin Urwah ini hadirin, kalau Anda buka literaturnya orang-orang Syiah, di web-webnya orang Syiah, jadi orang yang sangat diagungkan hadirin. Hani bin Urwah. Ya. Ya gitulah orang Syiah suka mendistorsi sejarah ya. Ya jadi yang kira-kira tokoh berpengaruh itu langsung diunggulkan, punya jasa besar untuk melindungi cucu Nabi dan lain sebagainya. Nah sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, orang Kufah itu betul-betul menginginkan Al-Husain jadi khalifah. Lah akhirnya Muslim bin Aqil ngirim surat ke Husain di Mekah ya. Intinya amma ba'du, sang penunjuk jalan tentu tidak pernah berdusta kepada orang yang dipandunya. Seluruh penduduk Kufah mendukungmu untuk jadi khalifah, datanglah kemari setelah kau membaca suratku wahai Husain. Akhirnya Husain yakin untuk berangkat ke mana? Ke Kufah hadirin, ke Irak. Nah hadirin muliakan Allah, intinya terus berita penduduk Kufah mau baiat Husain itu sampai ke siapa? Yazid hadirin. Sampai ke Yazid, akhirnya Nu'man bin Bashir yang jadi gubernur Kufah tadi ya ngingetkan kepada penduduk Kufah. Jadi Nu'man bin Bashir ini adalah gubernurnya Yazid, ngingetkan sama penduduk Kufah. Wahai penduduk Kufah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan jerumuskan diri kalian pada pertikaian dan perpecahan. Tetaplah kalian dalam baiatnya Yazid. Jangan melawan pemerintah, kira-kira begitu ya. Jangan lawan pemerintah. Sebenarnya sikapnya Nu'man bin Bashir ini ya baik, mengingatkan penduduk Kufah agar apa? Agar kemudian tetap jaga kondusivitas apa? Negara. Jangan aneh-aneh lah, ya seperti itu. Nah sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, hal itu tidak disukai oleh banyak orang. Ya orang-orang Kufah tidak suka sama siapa? Sama gubernurnya. Berita itu sampai kepada Yazid, akhirnya Nu'man bin Bashir dicopot oleh Yazid, digantikan oleh Ubaidullah tadi. Ya. Jadi Ubaidullah yang aslinya adalah gubernur Basrah. Basrah sama Kufah itu sama-sama di Irak hadirin, tapi besar memang luas. Ubaidullah bin Ziyad tadi akhirnya jadi gubernur dua wilayah, Basrah dan Kufah ya. Nah, akhirnya Ubaidullah berusaha mencegah penduduk Kufah agar tidak berbaiat kepada Husain ya. Akhirnya dimuliakan Allah, Ubaidullah ini pingin ngecek sendiri, betul tidak orang Kufah itu mau baiat Husain. Akhirnya dia masuk ke Kufah pakai apa? Menutup wajah ya. Kemudian orang-orang itu ngira yang nutup wajah ini adalah Husain. Sampai orang-orang bilang, "Selamat datang wahai cucu Rasulullah, di tempat yang terbaik kami akan membaiatmu." Kondisi itu membuat Ubaidullah semakin yakin. Ini Kufah ini dalam kondisi enggak benar ini ya. Stabilitas kekhalifahannya Yazid ini dipertanyakan di Kufah. Akhirnya Ubaidullah berhasil menyelinap di rumahnya Hani tadi, ya Hani bin Urwah, dan ternyata di situ memang jadi markas pemenangan lah kira-kira begitu ya. Ya. Jadi pokoknya di situ itu orang-orangnya siapa? Orang-orangnya Muslim bin Aqil sama orang-orangnya pendukung Husain lah ya. Akhirnya Ubaidullah pulang ke kantornya kira-kira gitu ya, kantor gubernur, kemudian memerintahkan utusannya untuk menangkap Hani. Hadirin. Hani bin Urwah ditangkap, disuruh bawa Muslim bin Aqil. Singkat ceritanya, dua orang itu hadirin akhirnya dihukum salib oleh Ubaidullah bin Ziyad ya. Intinya hadirin memuliakan Allah, dua-duanya itu dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Dan Ubaidullah itu hadirin memuliakan Allah, orang yang akhirnya awalnya itu sudah terkungkum. Jadi
Ubaidullah ketika nangkap Hani bin Marwan, ya, itu terdengar oleh Muslim bin Aqil yang masih di luar kerajaan. Muslim bin Aqil akhirnya ngumpulkan banyak orang, ya, sampai ketika itu terkumpul 4.000 orang mengepung kantor gubernur, hadir, ya. Intinya apa? Intinya Muslim bin Aqil tidak terima kalau kemudian Hani bin Urwah tadi ditangkap, ya. Akhirnya hadirin dimuliakan Allah, Muslim bin Aqil dan pengikutnya bergerak ke istananya Ubaidullah, sampai akhirnya Ubaidullah ini sudah terkungkung di dalam istana, dan akhirnya Ubaidullah itu memang orangnya licik, hadirin. Ubaidullah ini diceritakan orangnya sangat licik. Jadi dia bahkan di dalam kerajaan dia bisa membuat makar agar orang-orang meninggalkan Muslim bin Aqil, ya. Sampai intinya hadirin dimuliakan Allah, kemudian Ubaidullah itu manggil para tokoh yang ikuti Muslim bin Aqil, diprovokasi. Ya, sebentar lagi pasukannya Yazid akan datang, ya, ke sini untuk menangkapi kalian. Jadi kalian menyerah saja. Enggak usah ikut-ikut Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ini bukan orang sini. Akhirnya satu persatu para tokoh itu ngajak kaumnya untuk keluar dari barisannya Muslim bin Aqil. Ya, bahkan setiap ibu itu akhirnya terprovokasi, akhirnya bilang kepada anaknya, "Pulanglah nak, biarkan yang lain mewakilimu." Setiap bapak juga bilang kepada putranya, "Besok pasukan Syam akan datang, sudah kita pulang aja cari aman." Jadi orang-orang itu dengan ancamannya Ubaidullah itu akhirnya luntur dukungannya kepada Husain, ya. Menjelang sore itu sudah ada 500 orang itu sudah pada pulang. Jadi sampai akhirnya malam itu Muslim bin Aqil tinggal 60 orang, hadir. Ya. Tinggal 60 orang sampai akhirnya semua orang bubar, tinggallah Muslim bin Aqil sendirian, hadir. Jadi orang-orang yang tadi tanda tangan itu semuanya cuman ditakut-takutin, akhirnya pretel semua, ya. Berkhianat semua. Akhirnya Muslim bin Aqil ditangkap, dua-duanya akhirnya dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad, hadirin, ya. Nah, akhirnya singkat cerita, Husain tetap berangkat, hadirin. Husain tetap berangkat. Para sahabat itu sudah mencegah. Abdullah bin Abbas itu bilang, "Sungguh aku tidak menyukai kepergianmu, wahai Husain, karena yang akan kamu temui adalah kaum yang telah membunuh ayahmu. Ya, jangan berangkat." Gitu ya. Bahkan beliau bilang, "Kalau kamu bersikeras berangkat, jangan ngajak anak dan istrimu. Ya, aku khawatir kamu akan terbunuh di hadapan mereka, sebagaimana Utsman yang terbunuh di hadapan istri dan anaknya. Sudah, kamu berangkat sendiri saja." Gitu ya. Abdullah bin Umar juga begitu, ya. "Mau kemana kamu? Ya, biar aku sampaikan kepadamu satu hadis dari Rasulullah. Suatu hari Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian beliau diminta untuk memilih antara dunia dan akhirat. Maka kemudian Rasulullah memilih akhirat. Beliau tidak tertarik dengan dunia sama sekali. Ingatlah, wahai Husain, kamu adalah bagian dari beliau. Demi Allah, jangan sampai salah seorang dari kalian, keluarga Nabi, kembali menduduki jabatan kekhalifahan itu. Sudah, kamu hidup enak saja, enggak usah mikir pemerintahan," gitu loh. Abdullah bin Umar itu begitu, ya. Jadi sudah enggak usah mikir dunia lah, kamu pikir akhirat saja seperti kakekmu memilih akhirat, gitu ya. Dan banyak sahabat yang masih hidup ketika itu meminta meminta Husain untuk tidak berangkat. Tapi jawabannya Husain hanya satu, hadirin. "Sungguh aku lebih suka terbunuh di tempat ini dan itu daripada ternodanya kemuliaan kota Mekah. Karena ada orang yang membunuhku di kota Mekah." Intinya Husain itu tetap percaya 1000 tanda tangan tadi itu. Ya. Berangkat, singkat ceritanya, lewati, kalau di sini digambarkan di dalam kitab ini, nanti buku ini saya rekomendasikan untuk Anda beli, ya. Ini ditulis oleh seorang garis keturunannya Rasulullah dari kalangan ulama Ahlul Bait, Syekh Hasan Al-Husaini, ya. Judulnya Hasan and Husain The Untold Stories, ya. Hasan dan Husain cerita-cerita yang tidak pernah diungkap, gitu ya, tidak pernah diceritakan sebelumnya. Jadi ini riwayat-riwayatnya Ahlu Sunnah. Lah, Husain akhirnya OTW, hadirin. Kemana? Dari Mekah ke Irak, ya. Berangkat bersama sekitar 70 pengikutnya. Ya, tidak banyak, hadirin. Berangkat jadi anaknya, kemudian putrinya, kemudian saudaranya, sepupunya.
itu diajakin pada mau berangkat, termasuk saudara-saudaranya Muslim bin Aqil. Jadi Muslim bin Aqil itu masih saudara dekatnya Husain dan orang kepercayaannya. Dan Husain ketika berangkat ke Irak, ya, ke Kufah, itu Husain belum tahu bahwa Muslim Aqil sudah digantung sama Ubaidullah bin Ziyad. Sampai di sebuah tempat namanya Zarud, hadirin. Disitulah kemudian, ya, beliau mendapat kabar informan, ya, dari orang yang menemuinya bahwa Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah sudah terbunuh. Kemudian beliau menderumkan untanya, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kemudian Bani Aqil, ya, anak istri saudara-saudari Muslim bin Aqil itu langsung bilang gini, bagi kami tidak ada gunanya hidup setelah Muslim bin Aqil terbunuh. Kami tidak akan kembali sampai kami mati. Intinya pingin balas dendam lah istilahnya, ya. Kami tidak akan. Tapi Husain malah bilang gini, apa gunanya aku hidup setelah mereka Bani Aqil mati? Maka kalau kalian pingin pulang, pulang saja. Ya, wong Muslim bin Aqil sudah mati. Siapa yang ingin kembali silahkan kembali. Ya. Sehingga kemudian beberapa orang kembali, beberapa orang ikut sama Husain, hadirin. Lah, semakin dekat melewati perbatasan Irak, ya, Irak Jazirah Arab, ya, naik sampailah di sebuah tempat namanya Qadisiyah. Qadisiyah ini tempat di mana sahabat Umar Ibn Khattab dulu mengalahkan kaum Persia, ya, di zaman beliau, kekhalifahan beliau. Sampai di situ ternyata sudah kelihatan, ya, anak buahnya siapa? Anak buahnya Ubaidullah bin Ziyad. Jadi Ubaidullah bin Ziyad itu ngirim sekelompok pasukan ekspedisi perintis untuk menghalang-halangi Husain sampai ke Kufah, hadir. Nah, pimpinannya namanya Al-Hur bin Yazid, ya. Al-Hur ini disuruh membuntuti, intinya pergerakannya Husain kemana itu suruh membuntuti. Sampai akhirnya hadirin muliakan Allah, Husain ini sudah tahu, ya. Wah, ini kok kita dihalang-halangi ini, ya. Sampai kemudian sampai di sebuah tempat namanya Karbala, hadirin. Nah, ini, ya. Sampai di sebuah tempat namanya Karbala, ya. Pasukan Al-Hur ini selalu membatasi pergerakannya Al-Husain dan pengikutnya, ya. Sampai kemudian Husain ini berkata kepada pengikutnya, ini tempat ini namanya apa? Namanya Karbala, wahai Husain, ya. Kemudian Husain bilang gini, nama ini terdiri dari dua kata, karbun dan bala. Karbun itu artinya musibah, bala itu artinya petaka, ya. Gitu, ya. Jadi sudah ini, ya, kita akan mengalami kejadian yang tidak enak ini di sini ini, gitu, ya. Akhirnya Husain mendirikan tenda di situ sampai akhirnya hadirin muliakan Allah, Husain itu menguatkan lagi para pengikutnya. Ini surat-surat dari penduduk Kufah yang mereka kirimkan kepadaku. Aku yakin mereka menungguku, gitu, ya. Tapi kalau mereka berkhianat kepadaku, maka berarti mereka telah menodai apa yang telah disucikan Allah sebagai janji. Sebagai balasannya pasti Allah akan menghukum mereka dengan kehinaan. Nah, sampai akhirnya dimuliakan Allah, Al-Hur itu ngadakan semacam pertemuan dengan Husain, ya. Al-Hur ini orang baik, hadirin, ya. Al-Hur ini kami sama sekali tidak pingin mendolimi kamu, wahai Husain. Hanya saya ini diperintahkan untuk membawamu ke hadapan Ubaidullah, gitu, ya. Nah, terus Husain ini tidak mau, demi Allah aku tidak akan pernah mau menghadapnya, gitu, ya. Kemudian pasukan Al-Hur ini akhirnya bilang lagi kepada Husain, ya, kami tidak diperintahkan untuk membunuhmu, tapi agar tidak membiarkanmu hingga membawamu ke Kufah. Sudah, kamu datang saja ke Ubaidullah, ya. Tapi Al-Husain sama sekali masih tidak mau, hadirin, tidak mau. Dan Al-Hur ini juga mikir-mikir, ini cucunya Rasulullah. Kalau ngapa-ngapain cucunya Rasulullah bisa bahaya ini, gitu kan, ya. Bisa zalim, bisa kena petaka ini, ya. Jadi Al-Hur sendiri kalau enggak, karena disuruh sama gubernurnya enggak mau itu, ya. Sampai hari kedua datang surat dari Ubaidullah. Jadi hari pertama di Karbala cuma diingetin, aku hanya diperintah untuk membawamu, tidak untuk memerangimu. Hari kedua Ubaidullah itu ngirim surat kepada Al-Hur. Ya, isi suratnya apa? Ya, agar
Al-Hur dan pasukannya menggiring Husain dan pengikutnya ke tempat yang sunyi dan tidak ada airnya. Jadi Ubaidullah udah kelihatan nih, ya, udah kelihatan dolimnya ini, ya. Sampai akhirnya hadirin muliakan Allah, di hari ketiga Husain dan rombongannya, ya, itu berada di tempat yang tidak ada airnya itu. Ubaidullah ngirim 4.000 pasukan hadirin, ya. 4.000 pasukan itu dibawa ke situ untuk nakut-nakutin Husain lah, ya, untuk nakut-nakutin Husain dan pengikutnya, ya. Nama pemimpinnya namanya Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Putranya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar ini ketika dapat perintah itu Umar tidak mau, Umar nolak, ya. Tapi terpaksa mematuhi karena apa? Diancam akan dipecat, ya, rumahnya akan dihancurkan, keluarganya akan ditawan lah intinya. Lah Umar akhirnya berangkat sama 4.000 pasukan hadirin. Jadi akhirnya apa? Penduduk Kufah yang ngepung itu ada 4.000 plus 1.000 yang dibawa Al-Hur hadirin. Ya. Sedangkan Al-Husain hanya membawa 72 orang prajurit berkuda hadirin. Ya. Akhirnya terjadi negosiasi di situ hadirin antara Husain dengan Umar, ya. Husain bilang gini, penduduk Kufah mengirimi aku surat segini banyak, ya. Tapi karena sekarang mereka membenciku. Jadi Husain itu sudah sadar, penduduk Kufah ini sudah dalam ancamannya siapa? Ubaidullah semua dan mereka berbalik. Ya, karena mereka sudah membenciku, maka aku tak kembali ke Mekah saja dan meninggalkan kalian. Ya. Kemudian Umar bilang gini, semoga Allah menghindarkanku dari peperangan melawanmu wahai Husain. Jadi Umar sendiri takut kalau apa? Ngelawan cucunya Rasulullah, ya. Akhirnya permintaannya Husain tadi dikirimkan ke Ubaidullah. Ubaidullah ternyata menolak dan tidak menanggapi itu dengan positif. Ubaidullah malah ngirim surat kepada Umar dan bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Suratmu sudah aku terima, aku mengerti maksudmu, tawarkanlah kepada Al-Husain agar mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Itu saja. Ya, kalau dia bersedia, berarti dia sepaham dengan kita. Kalau dia tidak bersedia, ya, maka tidak ada pilihan untuk kembali ke Mekah. Berarti dia menolak baiat kepada Yazid, harus kita perangi. Gitu. Hadirin. Lah akhirnya benar Umar bilang sudah kuduga Ubaidullah mesti menolak. Akhirnya hadirin muliakan Allah, singkat cerita, ya, sampai hari ke-7, ya, Umar mengutus 500 pasukan berkuda disuruh sama Ubaidullah untuk menduduki semua sumber air di sekitar situ. Intinya dibuat kehausan hadirin. Husain bin Ali ini, ya. Akhirnya hadirin muliakan Allah, Al-Husain sudah tidak ada air lagi, ngutus beberapa 50 pasukan berkuda untuk mengambil geriba air, mencari pasokan air. Tapi ternyata hadirin muliakan Allah, sampai situ dihalang-halangi dan sampai akhirnya beliau tidak punya pilihan untuk bisa mendapatkan air. Akhirnya gini, pilihan terakhirnya gini, Husain minta ketemu lagi sama Umar. Ya. Ketemu, setelah itu Husain bilang gini, pilihlah satu di antara 3 hal. Satu, biarkan aku pergi ke perbatasan, ya, pulang ke Mekah, keluar dari Irak. Yang kedua, biarkan aku menemui Yazid saja, Yazid bin Muawiyah. Aku tak ngomong langsung ke Yazid. Atau yang ketiga, aku tak kembali ke Madinah. Ya, lah akhirnya hadirin dimuliakan Allah, pilihan-pilihan tadi, negosiasinya Husain itu sampai ke Ubaidullah, sampai ke istananya Ubaidullah. Ubaidullah itu awalnya setuju, berarti dia sudah mau nih baiat Yazid nih. Tapi ada bisikan dari seorang tangan kanannya. Ini orang jahat nih hadirin. Namanya Asyamr bin Zuljausan. Asyamr bin Zuljausan ini bilang begini, jangan wahai Amir. Demi Allah, Husain dan pengikutnya harus tunduk pada keputusanmu, ya. Aku mendengar bahwa Husain dan Umar sempat duduk bersama. Jadi ini provokasi gubernurnya. Dia sempat duduk ngopi bersama semalaman, ya, keduanya berbincang-bincang sepanjang malam. Kayaknya mereka ini mau berkhianat, gitu ya. Jadi si Syamar tadi bilang begitu, Asyamar tadi. Ya. Akhirnya Ubaidullah setuju sama Syamar, intinya adalah tidak ada pilihan
intinya ya karena kamu tidak mau baiat Yazid, ya harus diperangi. Terjadilah kemudian yang dinamakan tragedi Karbala, hadirin. Tragedi Karbala ini tragedi yang sangat menyengsarakan, hadirin. Semua anak, kemudian pengikutnya pengikutnya Husain itu semuanya terbunuh, hadirin, ya. Semuanya terbunuh sampai kemudian singkat cerita ini saat pertempuran itu terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Syamr bin Zuljausan ini ikut dalam peperangan itu dan dialah yang kemudian suka membantah Husain, ya. Sampai kemudian khutbah terakhirnya Husain di hadapan pasukan Kufah itu, Husain bilang begini, hadirin. Wahai kalian semua, seandainya kalian menerima nasihatku ini dan bersikap adil terhadapku, niscaya kalian akan bahagia. Karena tidak ada satu alasan pun bagi kalian untuk menyerangku. Tapi jika kalian menolaknya, maka bulatkanlah tekad kalian dan kumpulkanlah semua sekutu kalian untuk membunuhku. Jangan ragu sedikit pun. Segeralah kalian lakukan baik terhadapku maupun terhadap pengikutku. Jangan kalian tunda. Pelindungku hanyalah Allah, dialah yang telah menurunkan Al-Quran dan dia pula yang menjaga orang-orang soleh. Ya. Lah Syamr bin Zuljausan itu tahu khutbah kayak gitu, ya. Dengan angkuh dia bilang, wahai Al-Husain, rupanya kamu ingin segera mencicipi api neraka dunia, ya, sebelum api neraka nanti di akhirat, ya. Jadi memang orang ini orang-orang Kufah, yang memang wataknya dari dulu itu berkhianat, wataknya dari itu pemberontak begitu, hadirin. Ya. Sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, ya. Syamr bin Jauzan juga bilang begini, seandainya orang ini sadar apa yang diucapkannya, pasti dia juga sadar bahwa dia menyembah Allah setengah-setengah, ya, tidak sepenuh hati. Lah, lagi khutbah kayak gitu, ya, Husain itu sempat terkejut. Kenapa? Karena melihat ternyata para pemimpin Kufah yang mengumpulkan tanda tangan kirim ke Mekah itu ternyata ada di barisan Syamr bin Zuljausan tadi. Ya, jadi kayak sakit hati gitu Husain, ya. Oh ternyata mereka akhirnya Husain ini manggil namanya satu-satu tuh yang sudah tanda tangan itu. Wahai Syabad, wahai Hajar, wahai Qais, wahai Yazid, bukankah kalian yang dulu mengirimkan surat kepadaku dan mengundangku datang kemari? Kalian juga menyatakan sesungguhnya kami adalah prajurit pembela yang jumlahnya banyak. Maka datanglah kepadaku kepada kami wahai Husain. Lah, mereka ini akhirnya jawab apa? Tidak, kami tidak pernah mengirim surat demikian. Ya. Kemudian Husain bilang begini, Maha suci Allah, demi Allah, kalian pernah mengirim surat demikian kepadaku. Wahai kalian semua, cukuplah bagi kalian membenciku dan biarkanlah aku pulang meninggalkan kalian menuju tempat yang aman. Tapi kemudian tidak habis pikir, lah Al-Hur yang tadi itu, Al-Hur tuh lihat Husain dizolimi kayak gitu, hadirin. Al-Hur akhirnya pindah barisan, hadirin. Al-Hur ini orang baik memang, ya. Al-Hur ini akhirnya juga ikut berupaya menyadarkan orang-orang Kufah ini cucu Rasulullah loh. Akhirnya tidak ada yang mau karena ancamannya Ubaidullah tadi. Akhirnya Al-Hur berseru kepada pasukannya untuk membela siapa? Husain, hadirin. Lah terus akhirnya hadirin dimuliakan Allah, Husain bilang kepada Al-Hur, wahai Al-Hur, siapakah namamu? Namamu Al-Hur. Semoga engkau benar-benar menjadi manusia yang terbebaskan seperti namamu. Al-Hur itu kan artinya merdeka. Ya, insya Allah kamu terbebas dari dosa dunia dan akhirat. Ya, akhirnya saat itulah Husain mendoakan keburukan untuk orang-orang Kufah. Jadi hari ini kalau Kufah, Basrah, Iran, Irak itu jadi tempat yang sering terjadi fitnah di situ, ya. Ya orang-orang Iran, para pengkhianat Syiah itu ada di situ. Itu mungkin karena ijabahnya doa Husain. Doanya bunyinya begini, ya. Doanya begini, ya Allah, jika engkau memberi mereka kesenangan hingga suatu masa nanti, maka cerai beraikanlah persatuan mereka setelah itu. Jadikanlah mereka saling berselisih dan buatlah mereka dibenci oleh pemimpin mereka sendiri. Karena dahulu mereka berjanji akan menolong kami, namun mereka berkhianat hingga memusuhi kami, hadirin. Akhirnya perang terjadi,
singkat cerita hadirin dimuliakan Allah, semua saudara, anak, sepupunya Al-Husain terbunuh satu persatu sampai kemudian Al-Husain menjemput syahid seorang diri. Pembunuhnya Al-Husain itu namanya ya Sinan bin Anas, ya. Sinan bin Anas, ya. Jadi dialah yang datang menghampiri tubuhnya Al-Husain yang sudah tergeletak tidak berdaya. Kemudian apa? Akhirnya dialah yang menikam dengan tombaknya ke tulang selangka sang Husain, ya. Kemudian akhirnya jatuh, ya. Ya, Sinan bin Anas ini yang kemudian membunuh, dan diriwayatkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah termasuk kitab Syiar A'lam Nubala, ya. Tubuh Al-Husain ketika itu terdapat 33 tikaman, 34 tebasan pedang, ya. Dan semua orang terbunuh kecuali yang tersisa hanya 2 orang. 2 orang ini adalah Ali Al-Asghar yang kita sering sebut dengan Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, ya, yang nanti jadi ulama di Madinah. Kenapa beliau tidak terbunuh? Karena beliau ini ketika itu masih anak kecil. Ya, jadi nggak ikut dibunuh. Yang kedua adalah Al-Hasan bin Al-Hasan, ya. Dan diriwayatkan satu karena mereka terlalu kecil, yang kedua ketika itu mereka tidak ikut perang. Mereka ada di tenda karena apa? Sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya singkat ceritanya hadirin, anak-anak dan perempuan yang masih tersisa dibawa oleh Ubaidullah bin Ziyad masuk ke kota Kufah. Sampai di kota Kufah mereka dimuliakan sama penduduk Kufah, ya. Fatimah, ya, Fatimah binti Husain, putrinya Husain, itu ketika melihat orang-orang Kufah yang tadi, ya, yang tadi berkhianat sekarang kok muliakan, Fatimah itu marah. Wahai penduduk Kufah, kalian adalah para penipu dan pengkhianat. Kalian orang-orang yang congkak. Kami ini keluarga Rasulullah. Kenapa kalian sok-sokan baik kepada kami setelah ayah kami meninggal? Gitu, ya. Sampai akhirnya termasuk Ali Al-Asghar tadi, Ali Zainal Abidin juga bilang, kenapa kalian menangisi dan meratapi kami? Kalian pikir siapa yang telah membunuh kami? Kalian yang membunuh kami, ya. Akhirnya hadirin dimuliakan Allah, meninggallah sahabat mulia Al-Husain bin Ali, ya. Nah, ini ada cerita terakhir ini, hadirin, cerita yang sangat menyesakkan ini. Jadi kepalanya Al-Husain itu dibawa ke istananya Ubaidullah. Kemudian Ubaidullah itu dengan sombong dan dengan bengis itu mencocok-cocok kepalanya Husain dengan tombak kecil, lalu memasukkan ujung tombak itu ke mulutnya Husain, dan kemudian dia berkata, mulutnya bagus sekali. Lah, di samping Ubaidullah itu ada sahabat Anas bin Malik. Jadi sahabat masih tersisa, sahabat Anas bin Malik, tahu, ya, pembantunya Rasulullah SAW. Duduk di dekatnya Ubaidullah ini, ya, sudah tua sekali dan sudah lemah, ya, tahun itu, ya. Kemudian Anas bin Malik ini nangis sendiri, melihat kelakuannya Ubaidullah itu nangis, dan beliau bilang ini, ada apa dengan wahai Ubaidullah, ya, demi Allah setelah ini aku tidak akan bersikap baik kepadamu, ya. Ya, kemudian cepat angkat tombak kecilmu itu, ya. Sungguh aku melihat sendiri Rasulullah pernah mencium mulut Al-Husain persis di bagian ujung tombak yang kamu cocok-cocokkan di mulut Al-Husain, ya. Sampai kemudian ada seorang ulama tabi'in namanya Ibrahim An-Nakhai, ya. Itu bilang gini, seandainya aku terlibat dalam pembunuhan Al-Husain, kemudian Allah mengampuniku dan berkenan memasukkanku ke dalam surga, tentu aku sangat malu sekali jika melintas di hadapan Nabi sementara beliau melihat wajahku. Jadi sampai ada ulama-ulama setelahnya itu bilang, kalau aku terlibat dalam pembunuhannya cucunya Rasulullah, kemudian Allah ampuni aku, terus aku dimasukkan ke surga, aku itu akan sangat malu sekali ketemu sama Rasulullah karena ikut membunuh cucunya, ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, ini tragedi yang sangat menyedihkan yang terjadi, dan inilah cara Ahlus Sunnah memandangnya. Kita tidak menyalahkan Yazid bin Muawiyah karena dia tidak ikut secara langsung meminta bunuh Husain, enggak, ya. Tapi kita juga menyalahkan Yazid bin Muawiyah karena tidak tegas melarang Ubaidullah bin Ziyad, gitu, ya. Jadi kita tetap harus adil memandang, ya, siapa Muawiyah, siapa Yazid, gitu, ya.
Dan kemudian di terakhir dalam buku ini disebutkan di manakah kepala Al-Husain dimakamkan. Nah, ini banyak riwayat tadi ini ya. Terakhir saya ke Mesir, ada juga satu tempat yang dikultuskan oleh orang-orang Syiah, katanya makam Husain ada kepala Husain dimakamkan di Mesir, di Kairo gitu ya. Ada yang mengatakan di Damaskus, ada yang mengatakan di Karbala, ada yang mengatakan di Riqqah, orang Syiah mengklaim itu, ada yang mengatakan di Asqalan, di Palestina. Ya, menurut sumber sejarah yang sahih dari versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepala Husain itu dimakamkan di Madinah. Ya, Yazid sendiri yang mengirimkan kepala Al Husain kepada Amr bin Sa'ad, gubernur Madinah, lalu memakamkan kepalanya Al Husain di Baqi, di samping makam ibunya yaitu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu versi yang paling sahih. Ya, ini cerita tentang perjuangan seorang sahabat radhiyallahu anhu yang pelajaran terpenting yang dapat kita ambil itu apa? Selain semua akhlaknya Husain, semua akhlaknya Hasan dan para sahabat yang mulia yang ketika itu berijtihad. Pelajaran terpentingnya apa? Sejak zaman Rasulullah wafat, sahabat Al-Hasan wafat, Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin wafat, Hasan wafat, Muawiyah wafat. Sejak itulah kemudian sudah terjadi banyak fitnah kan. Ya. Jadi hidup ini memang tempatnya fitnah hadirin, ya. Jadi mudah sekali kita ini berselisih, mudah sekali kita jatuh dalam pertikaian dan lain sebagainya. Itu sudah sejak zaman Utsman kan. Sejak Umar wafat, Utsman, Ali itu sudah berselisih. Banyak sekali perselisihan yang kemudian hadirin dimuliakan Allah, itu yang harus menjadikan kita paham bahwa jika kita berselisih maka parameter kebenaran itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran As-Sunnah, tanyakan kepada ahlul ilmi, carikan solusinya. Jangan terburu-buru menghakimi, jangan terburu-buru tergesa-gesa menyalahkan. Ya, bisa jadi saudara kita punya cara pandang, kita juga punya cara pandang, tapi semua cerita tentang para sahabat mulia ini harus menjadikan kita paham bahwa mazhab kita, ya manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang semua sahabat itu mulia. Kalau mereka melakukan satu kesalahan, itu adalah bagian ijtihad mereka yang mereka tetap mendapatkan satu pahala karena mereka berijtihad. Ya, kalau benar dapat 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala pilihan yang benar tersebut, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang Al-Hasan dan Al-Husain, ya, 2 cerita yang sangat berat untuk diceritakan sebenarnya. Semoga tidak ada salah paham dan bisa dicerna dengan baik. Nanti siaran ulangnya bisa dicek di Instagram kami atau Instagram Al-Husna ya, secara utuh dari yang Al-Hasan dan Al-Husain. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Tidak ada tanya jawab karena ya dari tadi saya yang dongeng dan saya yang cerita, ya. Semoga bisa difahami dengan baik. Bisa ditanyakan di luar forum. Sebelum saya tutup, ibu-ibu dan bapak-bapak nanti bisa lihat di belakang sana ada stand biru, ya, itu dari pesantren kami. Kami saat ini sedang menggulirkan 2 program yang sangat spesial dan insya Allah semoga bisa mengantar jalan kita menuju surga. Yang pertama adalah beasiswa dai dan imam masjid, ya. Kami punya pesantren di Klaten namanya Akademi Al-Quran FKM, ya, pusat pendidikan dai dan imam masjid yang kami sudah meluluskan lebih 136 dai yang hari ini berkiprah di tengah masyarakat menyampaikan ilmu, membumikan Al-Quran, dan seluruhnya dari angkatan pertama sampai akhir yang membiayai adalah umat, dari umat, oleh umat, untuk umat, ya, beasiswa 100%, ya. Kami masih punya beberapa mahasiswa yang belum punya walinya, ya, yang kemudian butuh kebaikan para muhsinin untuk mendukung program ini, karena kebaikannya kembali kepada para muhsinin. Setiap ayat yang disampaikan, setiap ilmu yang dihafal disampaikan kepada umat sampai hari kiamat insya Allah jadi jariyah kalau itu berupa ilmu. Ya, nanti ibu-ibu bisa mendatangi stand yang berkenan, ya, misalnya saya sanggup setiap bulan 50.000 Ustaz, insya Allah jadi amal jariah jenengan. Program yang kedua adalah bangun rumah Ustadz, masih kurang sekitar 30 juta,
alhamdulillah ya, ada 2 rumah ustadz yang kami bangun untuk ustadz berkeluarga yang akan menjadi pokok, dan mereka ini lulusan-lulusan Timur Tengah yang sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak keturunan, harus kita tempatkan di situ untuk menjadi pendidik tetap para calon dai dan imam masjid ini ya. Kurang 30 juta, totalnya 400 juta, cuman tinggal 30 juta. Siapa yang mau ngambil bagian ini silahkan. Saya tidak pernah malu menawarkan, karena bukan untuk saya pribadi tapi untuk kebaikan kita semuanya, untuk jalan kita menuju surga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini bagian tata usaha pesantren kami memproduksi pembatas buku semacam ini ya. Ada tulisan bagusnya, khairu jalisin fiz zamani kitab, sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Di pembatas buku ini dihadiahkan kepada jenengan yang meminang ini seharga 30.000. Nanti ada di luar ya. Semoga jadi kebaikan juga. Semua untungnya untuk pengembangan operasional ma'had yang insya Allah jadi jariah. Anda beli untuk pembatas kitab biar semakin rajin baca kitab, kemudian nanti kembali kepada kita maslahatnya. Itu ya, hadirin muliakan Allah, titipan dari mudir atau direktur pesantren kami yang kami amanahkan untuk ngopeni para santri ya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.